Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Pak Tabrani, mudah-mudahan audionya sudah lebih baik sekarang. Bisa mendengar suara saya, Pak Tabrani? Ya, siap. Iya, Pak Tabrani, Bisa. ini kan dalam beberapa bulan terakhir mungkin perhatian dunia agak sedikit teralih dari Gaza dan kemudian kita lebih fokus mengamati bagaimana perang Iran melawan Amerika dan Israel. Tapi apa yang mungkin harus diketahui dan tetap harus jadi catatan publik untuk kemudian Indonesia yang saat ini sebenarnya posisinya kan masih tidak berubah ya, Pak Tabrani, masih terus mendukung two state solution dan mendukung kemerdekaan Palestina. Apa yang perlu diketahui publik hari ini tentang kondisi Gaza? Ya, Gaza sekarang ini secara resmi perang kan dinyatakan sudah ceasefire. Jadi pembantaian atau sebagian pasukan Israel itu kan sudah mulai ditarik ke garis demarkasi. Itu yang pertama. Yang kedua, bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza kan sudah mulai masuk, walaupun ada pembatasan-pembatasan, tapi tidak lagi seperti ketika perang sedang berlangsung. Yang ketiga, ya penyelesaian politik itu memang sesuatu yang harus diupayakan. Sebab kalau tidak ada penyelesaian politik, tidak ada di dunia ini masalah kemanusiaan yang bisa diselesaikan. Nah, Gaza misalnya dengan Israel itu kan state actor gitu. Itu jumlah pasukannya kan ratusan ribu. Mana bisa itu dihadapi oleh Hamas yang secara militer ya paling banyak jumlahnya hanya 10.000. Itu seorang juga sudah hancur. Itu yang dipahami ya ketika Prabowo ikut itu, dia sering mengutip ya pendapat para filosof tentang perang itu. Kata dia, the strong will do what they can. Yang kuat tuh ya dia semena-mena di mana-mana. Kemudian the weakness, they suffer what they must. Kalau orang lemah tuh biasanya ya terima nasib apa yang harus mereka terima. Nah, tentu itu yang harus diselesaikan. Penyelesaiannya adalah penyelesaian politik. Jadi menurut saya kalau BOP ini tidak diteruskan, coba solusi apa yang bisa menyelesaikannya? Perang terbuka ya kan nggak kuat. Terus apa gitu? Negara-negara Arab lain nggak mau terlibat langsung gitu. Misalnya Mesir itu sudah nyaman dengan perbatasannya semenjak tahun 1978. Dia mempunyai hubungan diplomatik penuh dengan Israel. Lalu dengan penyelesaian politik itu, 2/3 wilayah Israel di Sinai itu telah kembali ke Mesir. Nah, Gaza itu sekarang ya kan harus melakukan penyelesaian politik, nggak bisa itu teriak-teriak Allahu Akbar. Sementara warga Palestina yang di tepi barat itu kan nggak ikut bersama orang-orang di Gaza. Itu yang kita lihat jumlahnya hampir 9 juta itu nggak ikut. Di Gaza ini kan 2 jutaan lah, kan itu yang berjuang keras ingin memerangi Israel. Jadi Prabowo melihat two state solution itu adalah solusi yang paling realistis untuk saat ini. Kalau itu ditolak ya tidak ada solusinya. Solusi apa gitu. Itu yang saya lihat ya, karena itu dengan kos yang sangat mahal, penderitaan warga Gaza itu ya harus diakhiri. Dan karena mereka juga harus punya masa depan sebagaimana warga di muka bumi ini. Terima kasih. Baik, Pak Tabrani, sedikit saja tentang bagaimana posisi Indonesia yang dilematis tadi Anda katakan. Di satu sisi tuntutan publik dari dalam negeri terhadap pemerintah kita tahu seperti apa, tapi tadi Anda juga mengatakan bahwa pemerintahan kita juga ingin aktif berperan dalam mengupayakan perdamaian dunia. Nah, posisi yang terjepit seperti ini menurut Anda apa yang kira-kira paling bijak dilakukan oleh pemerintah agar tidak dalam upayanya melakukan satu hal tidak terjepit dengan lain hal? Ada ungkapan dari cerita pemimpin di dunia itu, ada bunyinya begini, a leader who has to risk. Jadi seorang pemimpin itu harus berani mengambil resiko untuk kebaikan rakyatnya. Jadi ya resiko perdamaian itu kadang-kadang tidak populer gitu. Tapi pemerintah harus mengambilnya. Karena mengikuti pendapat mayoritas yang tidak terlibat itu tidak memberikan hasil apa-apa gitu. Jadi ya Prabowo, kita harapkan Presiden Prabowo itu seorang pemimpin yang berani mengambil resiko meskipun tidak populer. Oke. Demi penyelesaian konflik
di Gaza gitu. Baik, Ya, ini saya ulang, a leader who has to take a risk, itu bunyinya tadi itu. Harus baik, berani mengambil risiko. baik. Dan resikonya itu mungkin tidak begitu disukai dari publik dalam negeri ya, Pak Tabrani. Ya, ya, ya. Oke, Sebagaimana daerah lain kan juga begitu. Nah, baik. Saya ke Mas Hussein lagi, Mas Hussein masih Abraham. dari... Iya, Mas Hussein bisa mendengar suara saya? Halo, Mas Hussein. Iya, mohon maaf nih sambil jalan ya, ini Iya. udah nyampe mobil. Iya, nggak apa-apa. Mas Hussein, saya masih kembali ke kutipan dari pernyataan sikap Global Peace Convoy Indonesia. Di situ ada tuntutan terhadap forum internasional PBB untuk memastikan ada pertanggungjawaban Israel atas kejadian kemarin. Ini goal realistisnya seperti apa, Mas? Ya, pertama paling tidak ya, kapal-kapal yang dijarah itu dikembalikan. Karena kapal-kapal itu adalah hasil dari donasi dan uang yang dikumpulkan dari masyarakat sipil yang ingin ikut naik, namun tidak memiliki slot. Nah itu pertama. Dan menurut saya itu hal yang realistis untuk dilakukan. Kedua, sisanya sebetulnya bukan ke Israelnya, artinya memang meskipun bahasanya Israel, tapi ini bola panasnya adalah di pemerintahan internasional, pemerintahan dunia, gitu. Karena mereka lah yang bisa melakukan tekanan-tekanan. Ya terlepas kalau tadi kata Soto Berani hanya politik ya, tekan politik. Bagi saya nggak hanya tekan politik, embargo minyak, kemudian petisi ataupun itu yang pasti bisa memberikan tekanan kepada Israel, seharusnya itu bisa dilakukan, gitu loh. Makanya meskipun sekali lagi permintaan atau tuntutan yang disampaikan oleh GPC itu terkesan mengarah ke Israel, tapi itu juga memiliki pesan untuk dijalankan oleh negara-negara yang merasa ini adalah sebuah kejahatan, penculikannya adalah sebuah tindakan ilegal. Baik, artinya tidak berhenti dengan pemulangan relawan yang kemudian dinyatakan semuanya dalam keadaan selamat, tapi setelah ini masih ada PR, tuntutan untuk kapal-kapal itu dikembalikan dan itu akan terus dikawal ya Mas Hussein? Ya, itu satu di antaranya ya. Kita bicara kapal satu di antaranya. Kedua juga pasti ya tuntutan utama GSF itu sebetulnya bukan bagaimana bagaimana relawan pulang selamat. Tapi kita kembali ke awal, tuntutan utama GSF itu adalah buka blokade Gaza. Itu intinya. Buka blokade Gaza dan buka jalur koridor kemanusiaan untuk Gaza. Kalau tadi bisa dikatakan sempat oleh Soto Broni bahwa perbatasan sudah dibuka, sudah ada logistik yang masuk. Ini sebetulnya bahasa yang juga kurang tepat gitu loh, karena ketika perang pun sebetulnya sempat dibuka. Namun hari ini saya ingin kasih gambarannya, Gaza itu membutuhkan paling tidak 2.000 kontainer logistik per hari untuk standar minimum memberikan kehidupan layak untuk 2,3 juta warga Gaza. Tapi hari ini yang diperbolehkan masuk ke Gaza itu nggak nyampe 100, itu hanya puluhan, belasan bahkan. Artinya ini pelaparan masih terjadi, genosida masih terjadi, pembunuhan, penyerangan masih terjadi, dan ini tugas PR tidak hanya bagi GSF tapi untuk seluruh pemerintah dunia dan masyarakat sipil dunia untuk bahu-membahu melanjutkan misi ini, yaitu membuka koridor kemanusiaan untuk Gaza dan mencabut blokade ilegal Israel terhadap Gaza. Baik, Mas Hussein, evaluasi bila misi ini kemudian akan dilakukan di masa depan, apakah mungkin sudah ada rencana kapan waktu terdekat akan dilakukan, dan belajar dari yang kemarin apa kira-kira yang menjadi catatan untuk misi kemanusiaan ke depan? Evaluasi dan planning terus dilakukan secara intensif ya oleh teman-teman GSF, baik dalam tingkat global oleh steering committee yang di Indonesia itu diwakili oleh Dr. Maimun, maupun dari tingkat regional, baik itu Sumut Nusantara dan evaluasi besar di Tebet ya, di markas AKL, untuk juga membahas bagaimana gerakan ke depan. Artinya selama penjajahan ini belum berakhir, maka kami sebagai sipil harus terus mengawal cita-cita besar para pendiri bangsa kita untuk ikut menghapuskan penjajahan di dunia
yang hari ini dalam kasus hari ini adalah Palestina, dan tidak hanya GSF. Kita akan terus bergerak di berbagai lini perjuangan yang bisa kita hadir di situ, yang bisa kita kuatkan, yang bisa kita support. Sekali lagi tidak hanya GSF, tapi semua yang tujuannya adalah untuk kemerdekaan Palestina, kita akan bergerak di situ, insya Allah. Baik, Hussein, jurnalis internasional dan aktivis kemanusiaan, dan Pak Tabrani Syabirin, pengamat Timur Tengah. Terima kasih untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Dan pemirsa, tetaplah bersama NTV Prime. Usai jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya.